Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hari Wicaksono, CGP Angkatan 8 Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 8 dari Kabupaten Sukoharjo akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Saya Dewi Rahmadina dari SMK Negeri 1 Sukoharjo. Saya Edi Rianto dari SMK Negeri 4 Sukoharjo. Saya Hari Wicaksono dari SMK Pembangunan Nasional Sukoharjo. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Dewi. Waalaikumsalam Pak Haryo. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oh ya, Ibu akan melakukan coaching ya hari ini. Betul Pak, saya nanti akan melakukan coaching. Oke, sebelum melakukan coaching, ada yang ingin saya bicarakan terlebih dahulu. Boleh Bu? Silakan Pak. Oh iya. Nanti saat melakukan coaching akan saya amati antara Ibu sebagai coach dan juga Pak Edi sebagai coachee seperti itu, dan akan saya nilai sesuai rubrik penilaian. Oke. Seperti kesesuaian alur tirta. Kemudian, apa Ibu sudah memberi pertanyaan berbobot yang sesuai dengan kata kunci dari coachee? Dan nanti saya juga akan mendengarkan respon atau jawaban dari coachee apakah sudah sesuai pertanyaan Anda. Jangan lupa ya Bu Dewi, nanti untuk disesuaikan juga dengan fungsi coaching dan diantaranya 1. Kemitraan, 2. Proses kreatif, yang ketiga ada juga memaksimalkan potensi coaching. Baik Pak. Oke. Mungkin sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang ingin saya tanyakan lagi kepada Ibu Dewi. Yang pertama, kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Mungkin nanti saya ingin mengembangkan ini Pak, mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Seperti Ya. itu, mendengar aktif dimulai dari yang utama ya. Oke, di antara ketiga tersebut kira-kira yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan, yang Anda sesuaikan yang mana? Terutama nanti pada mengajukan pertanyaan berbobot Bapak, agar lebih bisa menggali potensi dari coaching atau lebih memberdayakan coaching. Memang bisa dimulai dari sebut mungkin lebih optimal lagi. Terima kasih. Selanjutnya, kira-kira indikator ketercapaiannya apa ya? Indikator ketercapaiannya nanti itu jadi saya sebagai coach itu bisa mengajukan pertanyaan berbobot berdasarkan kata kunci yang tadi saya tangkap dari kunci seperti itu. Kemudian juga kunci bisa memahami pertanyaan berbobot dari saya, dan kunci bisa terbantu dalam mengembangkan gagasan atau idenya seperti itu Pak. Ya, terima kasih. Baik Ibu, atas jawabannya saat ini. Silahkan Ibu melakukan proses coaching dengan optimal, dan setelah proses berjalan selesai nanti kita akan ngobrol lagi ya. Baik, Silahkan Ibu. Terima kasih Pak Haryo. Selamat sore Pak Edi. Assalamualaikum. Selamat sore Bu Dewi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Apa kabar Pak Edi? Luar biasa. Alhamdulillah, luar biasa sehat ya. Saya juga alhamdulillah sehat Pak Edi. Baik Pak Edi, hari ini kita akan melaksanakan coaching, percakapan singkat seperti itu terkait mungkin Pak Edi ada hal atau ada kegelisahan yang ingin Pak Edi sampaikan. Silahkan, nanti kira-kira kita ada waktu sekitar 10 sampai 15 menit Pak. Jadi gini Bu, saya kan sebagai koordinator kurikuler musik ya.
Iya. Jadi eh, proses dari kegiatan ekstra itu tidak sesuai dengan apa yang saya harapkan. Jadi kan harapan saya itu kan setiap ekstrakurikuler itu jumlah peserta yang hadir itu ya antara 80 sampai 100%. Ini nyatanya untuk saat ini itu ya hanya 10%, kan kadang-kadang sama sekali anak itu tidak hadir. Oh, seperti itu ya Pak ya. Ya, Jadi untuk ekstrakurikuler musik ya, itu bisa dikatakan bahwa selama ini akhir-akhir ini kehadiran peserta ya. peserta ekstranya itu menurun gitu ya Pak ya, menurun. Jadi mungkin hanya sekitar tadi disampaikan 10% ya Pak Edi. Ya. Baik, kira-kira ini nanti dalam percakapan coaching ini kira-kira apa yang ingin Pak Edi dapatkan? Harapan saya nanti saya mendapatkan solusi dari permasalahan ini. Tentunya nanti harapan saya itu setelah kegiatan setelah ini nanti mungkin kedepannya anak-anak yang mengikuti ekstrakurikuler itu kehadirannya bisa menjadi lebih maksimal. Gitu ya. Baik, jadi Pak Edi menginginkan nanti berhasil mendapatkan solusi yang mana nanti anak-anak dalam mengikuti ekstrakurikuler pramuka hadirannya menjadi maksimal begitu ya Pak Edi ya. Ekstra musik ya Pak Edi ya, kok ekstra pramuka karena tadi hari Jumat ya Pak ya, jadi saya ingatnya ekstra pramuka Masya Allah. Baik Pak Edi, kira-kira apa yang sudah mungkin Pak Edi dan teman-teman lakukan ya dalam upaya mengajak siswa untuk aktif mungkin untuk apa namanya ya hadir dalam ekstra musik ini Pak selama ini? Selama ini ya saya ya selaku pemimpin ya, selalu memberi motivasi. Tapi kan karena sebenarnya banyak faktor sehingga anak-anak itu kehadiran ekstrakurikuler itu menjadi berkurang. Itu ya ada banyak faktor. Iya. Kira-kira faktor-faktornya kira-kira apa saja Pak kalau bisa disampaikan? Yang pertama mungkin karena saya kan sebenarnya kan meskipun saya itu punya passion di musik band, tetapi kan secara apa ya mungkin secara kompeten itu kan kurang. Jadi mungkin ini yang membuat anak-anak itu merasa wah ini pembimbing saya itu kok kurang meyakinkan gitu. Nah, itu. Makanya nanti ke depan ya mungkin kita perlu menggunakan apa ya guru tamu atau pembimbing ekstrakurikuler yang memang punya latar belakang di dunia pendidikannya itu seni musik. Sehingga dalam hal membimbing anak itu betul-betul sesuai apa yang dilakukan. Jadi yang pertama mungkin karena itu. Kemudian yang kedua itu juga rasio alat dengan jumlah anak itu. Nah, rasio anak dengan jumlah alat itu saya kira kurang. Mungkin kita perlu berkomunikasi dengan manajemen untuk ke depan itu ya alat-alat band itu bisa ditambah. Gitarnya itu kalau sekarang 4 ya mungkin bisa 8 atau 10 karena untuk gitar itu juga sekarang tidak terlalu mahal. Jadi mungkin kalau nanti manajemen sekolah itu bisa menganggarkan itu kan tidak terlalu apa tidak, bukan suatu hal yang tidak masuk akal. Iya betul Pak Edi. Nah, itu. Ya. Luar biasa sekali Ya. nih Pak Edi ya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Pak Edi ini tadi sebenarnya Pak Edi sudah melakukan hal yang apa namanya usaha yang ya maksimal ya. Jadi tadi sudah memotivasi, kemudian juga sudah refleksi ya Pak ya. Tadi itu termasuk refleksi ya. Jadi mungkin dari pembinanya, mungkin kompetensinya di bidang musik mungkin masih agak kurang. Kemudian apa namanya tadi itu disampaikan oleh Pak Edi tentang rasio alat ya, rasio alat musik dengan
peserta ekstranya juga masih agak kurang. Kemudian Pak Edi tadi juga sebenarnya sudah menyampaikan solusi ide-ide Pak Edi tadi sudah luar biasa. Jadi ada misalkan tadi mendatangkan guru tamu mendatangkan guru tamu. Kemudian tadi yang kedua mengajukan penambahan alat musik seperti gitar dan lain sebagainya. Itu saya rasa luar biasa sekali Pak Edi idenya. Baik Pak Edi, terkait solusi yang tadi mendatangkan guru tamu, itu kira-kira bisa kapan Pak bisa dilaksanakan? Gini Bu, untuk guru tamu itu kan kemarin kayaknya belum dianggarkan di anggaran. Untuk guru tamu mungkin targetnya tahun 2024. Tahun 2024 berarti ya. Nanti kalau misalnya bendahara itu bisa merancang pada perubahan sehingga bisa dieksekusi di bulan September ya, nanti kita bisa bulan September itu sudah menggunakan guru tamu. Seperti itu. Ya. Kalau misalnya bisa dieksekusi bulan September, berarti kemungkinan September sudah bisa menggunakan guru tamu atau pelatih eksternal tadi ya Pak ya. Baik Pak Edi, ini tadi kan Pak Edi sudah menyampaikan rencana aksinya ya. Nah, kira-kira Pak Edi untuk menjaga komitmen biar rencana tersebut berjalan dengan baik, kira-kira bagaimana ini? Siapa mungkin yang dilibatkan atau rencana Pak Edi selanjutnya bagaimana? Untuk guru tamu nanti karena itu kan juga kita perlu mencari guru tamu itu siapa, kan kita belum ada anggaran gitu. Nanti kita coba untuk staf-staf kesehatan nanti coba kita komunikasi dengan mereka untuk mencari guru tamu. Kemudian kita juga perlu komunikasi dengan bendahara tadi yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan anggaran itu tadi. Kemudian mungkin juga dengan manajemen mutu itu nanti yang akan kita libatkan. Jadi untuk pelaksanaannya nanti tetap melibatkan tim siswaan Bapak ya, kemudian bendahara dan juga manajemen mutu. Untuk yang pemenuhan alat musik juga saya kira sama ya. Saya kira sama. Tapi untuk alat musik itu kayaknya sudah ada di angka. Seperti itu. Jadi nanti juga tidak terlalu banyak, nanti bisa kita mungkin September Oktober nanti sudah bisa, sehingga nanti harapannya setelah September itu mungkin karena alatnya sudah banyak, anak-anak lebih termotivasi. Jadi untuk yang pemenuhan alat musik kemarin sudah diajukan di dalam ARKAS. Mudah-mudahan juga bisa segera dieksekusi seperti itu Pak Edi ya. Pak Edi luar biasa sekali. Saya kira ini sudah agak di ujung di akhir percakapan kita. Mungkin masih ada yang ingin disampaikan oleh Pak Edi? Saya kira sudah cukup Bu, karena kita tinggal eksekusi saja, dan harapan saya nanti ekstra musik itu dapat berjalan dengan baik, anak-anak lebih antusias. Pak Edi, seperti tujuan awal dari percakapan kita tadi ya, mudah-mudahan anak-anak ketika sudah didatangkan pelatih, kemudian juga alatnya juga terpenuhi, mudah-mudahan nanti anak-anak semakin antusias dan lebih banyak yang tertarik lagi dengan ekstra musik ya Pak Edi ya. Baik Pak Edi, sukses selalu. Terima kasih ya. Kira-kira saya cukupkan sampai di sini ya Pak Edi ya. Mudah-mudahan nanti semua kegiatan Pak Edi lancar. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ketemu lagi dengan Bu Dewi. Bagaimana hasil coaching hari ini Bu? Apakah berjalan lancar? Baik Pak Andril, alhamdulillah proses coaching hari ini berjalan dengan lancar dan insya Allah sesuai dengan
target pencapaian yang tadi kita bicarakan di awal, Pak. Alhamdulillah. Setelah melakukan coaching tadi, ada sedikit yang ingin saya tanyakan, Bu. Pertanyaan yang pertama ya, Bu, apa yang sudah Bu Dewi lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator pencapaian? Baik, Pak. Tadi kan saya ada indikator pencapaian dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot ya, Pak ya. Insya Allah tadi dalam proses coaching itu saya sudah mendengar aktif gitu ya, sudah berusaha mendengar aktif dari apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian sedikit-sedikit saya juga mencatat kata kunci dari coaching, sehingga saya bisa membuat pertanyaan berbobot yang saya ajukan kepada kunci berdasarkan kata kunci yang saya catat. Dan alhamdulillah juga kunci tadi juga lancar gitu Pak dalam mengungkapkan ide-idenya seperti itu. Ya, terima kasih bagus ya Bu Dewi. Saya tadi juga mengamati kalau Ibu tadi sudah melakukan coaching dengan alur tirta seperti menanyakan tujuan, mengarahkan rencana atau aksi yang akan dilakukan. Selanjutnya juga Ibu juga menemukan rasa tanggung jawab yang ada pada coaching agar rencana aksi dapat dilakukan. Seperti itu. Tadi saya juga melihat Ibu sudah fokus, berarti ada kehadiran penuh ya Bu, presence, mendengarkan aktif juga, dan juga memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coaching sesuai kata kunci. Luar biasa sekali yang sudah Ibu berikan, mudah-mudahan sukses ke depan ya Bu. Kemudian pertanyaannya yang selanjutnya, potensi apa yang ingin Bu Dewi lakukan untuk ke depan dikembangkan? Ya saya kira memang saya sendiri ya Pak ya, harus selalu belajar, karena saya yakin nanti kalau misalnya kita menghadapi kunci yang berbeda ya, dengan permasalahan yang berbeda juga, tentunya juga akan ya harus ada, mungkin ada kreativitas seperti itu. Jadi harus belajar lagi tentang alur tirta Pak, alur tirta mungkin juga jangan sampai kelewat seperti itu. Kemudian juga yang sangat penting memang mendengar aktif itu kuncinya Pak, menurut saya seperti itu, dan itu harus terus belajar seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bu Dewi. Saya akhiri ya. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pak Dio. Selamat sore Ibu, silakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, salam dan bahagia.